Maaf ya nanti kalau misalkan suaraku tiba-tiba mengecil karena aku nggak tahu dia kayak sering gitu. Terus ini, jadi hari ini kita akan belajar tentang dua organ genitalia feminina yang bagian interna. Ada yang tahu nggak? Interna, yang interna. Yang interna apa aja? Sebutin satu-satu. OGF interna. Varium, kamu satu. Ayo. Yang interna, OGF interna, yang ada di dalam. Bahana. Terus, kamu satu. Apa? Varium udah tadi. Apa lagi? Ya benar. Terus kira-kira nih kalau preparatnya kayak gini, tadi kalian di sana udah belajar apa aja? Di pos yang itu tuh, yang siapa Mbak Kai? Eksterna udah kan? Terus itu apa? Neurovaskul. Di sini pos ketiga. Ya, berarti yang belum apa? Nah, kira-kira apa ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ini adalah uterus dan juga nanti sama vagina. Kita bahas yang pertama dulu adalah si uterus. Uterus ini dia merupakan organ genitalia feminina interna yang dia letaknya ada di mana? Di cavum pelvis. Sebenarnya letak dari uterus ini nanti dia juga dipengaruhi dari pertumbuhan dan juga kondisi reproduksi dari seorang wanita. Jadi ketika dia masih dalam masa tidak hamil, dia itu akan ada di cavum pelvis. Tapi ketika dia hamil, dia itu kan akan membesarkan. Jadi dia bisa sampai masuk ke cavum abdomen. Terus uterus ini ukurannya juga dia bervariasi tergantung dari kondisi tadi. Kalau misalkan dia masih anak-anak, ukurannya akan kecil. Ketika dia memasuki masa reproduksi, dia akan lebih membesar. Terutama ketika dia sedang dalam masa ovulasi. Itu dinding bagian dalam dari uterus yang paling dalam dia akan menebal. Apa nama dindingnya? Endometrium. Dia akan menebal. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan implantasi. Ya, untuk mempersiapkan implantasi. Karena fungsi dari uterus ini adalah tempat menempelnya dan juga berkembangnya dari embrio yang sudah dibuahi. Kalau pembuahannya terjadi di mana? Di tuba falopi. Paling sering terjadi di tuba falopi bagian apa? Ya semangat dong, semangat dong. Baru hari pertama loh, udah gak semangat. Terus si uterus ini kalau misalkan kita lihat dari struktur anatomisnya, dia itu ada struktur anatomis yang bagian eksterna dan juga interna. Kalau dilihat dari eksterna, dia ada apa aja? Yang paling atas fundus. Terus bagian batangnya di sini namanya adalah corpus. Terus yang bagian paling ini adalah cervix. Terus ketika kita belah si uterus ini adalah uterus yang dibelah secara sagital. Jadi ini adalah penampang dari tengahnya. Bisa dibayangin ya. Ini adalah uterus yang dibelah. Kalau misalkan kita lihat dari struktur internalnya, dia terdiri dari apa aja? Yang paling lebar adalah cavum. Terus bagian yang menyempit adalah isthmus. Terus yang bagian paling bawah adalah ya apa? Yuk coba dibuka raulnya. Ada yang bawa raul nggak? Nggak ada yang bawa raul. Satu kelompok ada yang bawa raul. Dibuka nih raulnya. Coba dicek. Yang paling bawah strukturnya namanya apa? Agak depan. OGF depan. Lagi depan lagi. Enggak kayak gitu. Balik. Nih, interna, coba baca. Kanalis cervix ya. Terus si uterus ini dia itu ada beberapa posisi. Sebelum ke situ, uterus ini dia itu akan ditutupi oleh sebuah peritoneum di depan dan juga di bagian belakangnya. Ya. Yang bagian depan, keduanya itu dia akan sama-sama melipat, akan membentuk sebuah kantong yang disebut dengan
excavatio. Yang bagian depan ini disebut dengan excavatio vesicouterina. Yang bagian belakang adalah rectouterina atau nama lainnya adalah cavum Douglas. Terus cavum Douglas itu dia adalah tempat paling sering terjadinya penumpukan cairan, biasanya tuh pus atau darah. Kenapa kok dia itu lebih banyak terjadi di cavum Douglas dibandingkan yang depan? Itu karena yang pertama si cavum Douglas ini dia itu lebih terbuka. Jadi kalau posisi uterus itu kan dia kadang agak ke depan gitu kan. Jadi dia akan menutupi dari si ekskavasi yang bagian depan, sedangkan yang bagian belakang itu akan lebih terbuka. Jadi cairan akan lebih mudah masuk ke situ. Dan juga dia letaknya tuh lebih rendah. Jadi cairan akan lebih mudah terkumpul di bagian situ. Terus letak dari uterus ini tuh ada beberapa posisi. Ada yang tahu ada apa aja? Versi. Apa? Ya, itu yang paling sering disebut sebagai posisi normal. Sebenarnya ada posisi lain lagi yang disebut dengan retroversi. Jadi kebalikannya dari ante adalah retro. Sebenarnya semuanya itu normal, itu hanya variasi anatomi. Cuman di beberapa buku tuh menyebutkan kalau anteversi dan antefleksi itu adalah posisi yang normal. Kenapa? Karena dengan posisi tersebut yaitu akan lebih susah terjadinya prolaps. Jadi bayangin ini adalah uterus. Tanganku yang warna pink ya, ini uterus. Di depan sini ada si vesica urinaria, di belakang ada rectum. Ini vesica urinaria. Antefleksi itu adalah anteversi, dia itu bentuknya tiduran gini. Antefleksi dia akan sedikit kayak nekuk gitu loh. Nah dengan posisi kayak gini dia kan akan lebih susah terjadinya prolaps kan, dia akan lebih susah melorot. Sedangkan kalau misalkan dia adalah retrofleksi dia kebalikannya. Retroversi dia akan begini, retrofleksi dia akan sedikit menekuk ke belakang. Ketika nanti kita kayak mengejan atau kita mengangkat yang berat atau kelamaan jongkok, itu dia akan lebih mudah untuk melorot karena nggak ada penahannya. Ini adalah gambarnya. Ini adalah antefleksi anteversi. Ini anteversi tanpa antefleksi. Jadi dia cuman begini doang, dia nggak ada antefleksinya. Sedangkan yang ini adalah si retroversi retrofleksi. Jadi badan kayak bersandarnya tuh ke belakang. Ini kan dia akan sangat mudah untuk melorot kan. Jadi sebenarnya semua posisi ini tuh normal. Cuman yang paling ideal adalah yang pertama tadi, antefleksi anteversi gitu. Terus ada sih buat uterus. Selanjutnya adalah untuk yang vagina. Vagina itu ada yang tahu fungsinya untuk apa? Untuk alat kopulasi. Jadi si vagina ini dia adalah sebuah tabung muskuler yang dimana dia akan dikelilingi oleh 4 muskulus lagi. Apa aja muskulusnya? Coba dibuka tahunya. Dicek. Lagi belakang lagi enggak lagi sekali lagi jantung itu ya, dia adalah ada 4 muskulus yang mengelilinginya. Muskulusnya itu fungsinya untuk apa? Ya untuk berkontraksi dan juga berrelaksasi. Nanti kalau misalkan kalian udah masuk ke blok yang lebih atas, nanti tuh ada sebuah gangguan seksual yang dimana seorang wanita tuh dia nggak bisa melakukan hubungan seksual karena adanya kontraksi involunter dari muskulus-muskulus ini. Jadi muskulus-muskulus itu dia berkontraksi secara tanpa sadar dan mengakibatkan penis pria itu nggak bisa masuk ke vagina, jadi tidak bisa melakukan kopulasi. Terus kalau misalkan nanti kalian lakukan vaginal tuse, vagina ini dia akan strukturnya itu akan kasar, dia akan bergerigi. Normalnya tuh seperti itu. Justru kalau vagina ini halus, dia adalah tidak normal. Kalau yang bawa sarung tangan boleh dipegang gini. Silakan boleh dipegang. Sambil nunggu, tadi kalau misalkan ada cairan nih di bagian cavum Douglasnya, itu kan ada sebuah tindakan untuk mengeluarkan cairan itu yang disebut dengan fotosintesis. Kalau yang kolpotomi apa? Apa? Kayak dibuka di fornix. Ya, jangan kebalik ya. Kalau yang kolpotomi dia itu proses
bedaknya gitu, atau pengusukan jarumnya itu adalah colpotomy, tapi untuk fungsinya atau pengambilan dari cairannya itu disebut dengan puldocentesis. Udah, coba dibandingin sama ketika kalian megang ini kan halus dan licin. Dia kan halus dan licin, tapi kalau yang ini dia kasar. Bisa dilihat juga nih. Yang ini kelihatan nih. Dia kayak lebih kasar dan bergerigi. Ini yang cowok gak ada yang bawa sarung tangan. Gak ada yang bawa. Gak berani megang juga. Kenapa gak berani? Ini hanya preparat. Nanti kalian akan melakukan vaginal tosi di orang langsung. Ya. Terus udah sih gitu aja. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada, kita lihat ini adalah yang bagian OGF eksterna. Tadi di sana udah dikasih lihat belum? Ya. Yang kering ya. Ini adalah untuk yang preparat yang basahnya. Ini pasnya gini nih. Ini adalah anus. Ini adalah anus. Terus di sini ada Labia. ya, yang paling luar adalah labia major. Terus ini adalah bukan lubangnya adalah ostium vagina. Terus di sini yang atas lagi ini ada ya, ostium urethra externa. Terus di sini adalah yang gland clitoris gitu. Udah segitu aja. Ini kalau nah ini uterusnya nih. Ini masih lengkap nih. Ini uterus, masih ada tubanya, terus masih ada ininya ya. Ya ini masih ada si ovariumnya. Ini uterus, tubanya, ini adalah si ovariumnya. Iya dia emang sangat kecil, sangat mini. Pegang aja guys, nanti kalau kalian nggak pegang kalian gampang lupa gitu loh, tapi kalau udah pernah megang itu kayak lebih ingat. Ini juga nih, ini adalah si uterus. Terus ini bagian bentar, bingung. Ini udah nggak begitu jelas. Ya ini. Ini uterus. Ini ginjal ya. Gak tahu nyempil di sini. Ini juga nih, ini uterus. Ini enggak ya? Bentar, aku agak tidak yakin. Jadi enggak yakin. Mau pegang. Udah last minute nih. Coba nih. Ini nih yang ini. Kalau yang eksternal Ya, ini. Oh iya. Ini begini beneran. Ya, nanti ini rawan sekali takut rusak. Beneran Ini. bergerigi. Nih. bergerigi. Aduh. Nih. Ini yang eksternal. Kalian tuh kemarin waktu kita tuh banyak yang kembali ke labia mayor, labia minor. Labia mayor tuh yang paling luar, pokoknya labia mayor. Kalau dibuka lagi di dalamnya ada lipatan lagi tuh yang labia minor. Jadi kalau ditunjuk, misal yang paling luar nih nggak ditunjuk, tapi yang ditunjuk tuh yang bagian dalam, tetap jawabnya labia minor ya. Jangan dijawab labia mayor. Karena kemarin pas pretest emang yang bagian luar tuh sengaja nggak aku tunjuk. Terus yang bagian dalam yang aku tunjuk kayak banyak yang jawabnya labia mayor. Padahal labia mayor tuh yang paling luar. Gitu udah. Udah gitu guys. Makasih Mbak.